oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mengawali taklim kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini saya ingin berbagi pengalaman dan juga ingin menyampaikan yang namanya wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jemaah sekalian, kebetulan kan beberapa minggu ini ya, jamaah haji yang sedang menjalankan ibadah di tanah suci, ada sebagian yang sudah sampai di tanah air, betul ya. Dan kita sedang juga menunggu, boleh jadi saudara-saudara kita yang sedang menjalankan ibadah haji, kita doakan semoga
Allah berikan haji yang mabrur, amin. Allah berikan kesehatan yang sempurna, Allah berikan segala amal ibadahnya diterima oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tulisan ini hanya sebagian saja ya. Dan ini sepertinya terlalu kecil karena ketika saya print out ternyata kurang besar tulisannya. Mohon maaf apabila ada sebagian jamaah yang tidak bisa terbaca gitu ya. Maka pada hari ini kita bahas sama-sama tentang pengalaman sebenarnya haji yang mabrur itu seperti apa gitu kan. Walaupun belum pernah haji, setidaknya punya ilmunya dulu. Kita sama-sama. Jadi dalam hadis Nabi itu kan dijelaskan haji mabrur laisa lahu jazaa'u ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada pahalanya kecuali surganya Allah. Itu intinya. Jadi orang yang pergi haji itu maka dia didapatkan bagi mereka yang tentunya pertama mabrur itu dimulai dari niatnya. Nah, niat sama juga nih. Ketika kita duduk di majelis taklim ini kan harus diluruskan niat kita. Sama orang ibadah haji itu niatnya apa? Ada boleh jadi orang ibadah haji niatnya pengen dapat gelar, pengen dapat, mohon maaf, misalkan ada menunjukkan status sosialnya, ekonominya bahwa dia sudah mapan gitu misalkan, ataupun embel-embel dunia yang lain. Maka segala sesuatu itu dimulai dengan niatnya. Innama a'malu bin niat. Segala sesuatu itu tentang niat kita. Bila kita niat karena Allah dan Rasulnya, maka insya Allah akan kita dapatkan. Bila niatnya karena dunia, karena ingin mendapatkan pujian, maka ya itu yang didapatkan. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niat yang pertama harus kita luruskan dalam melaksanakan ibadah haji itu. Terlebih-lebih tentu ibadah haji itu ibadah yang sangat berat, mengeluarkan biayanya, kemudian harus kuat fisiknya, itu kan, terus kemudian aman dalam perjalanannya. Itu kita sering dengar atau bahkan kita sendiri atau saudara kita sendiri yang disebut dengan mereka yang mabrur itu sendiri. Setelah niatnya kuat, kita luruskan, maka bagaimana kemudian kita lakukan yang namanya konsistensi dalam beribadahnya, atau bicara tentang istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Dan yang berat lagi adalah istiqomahnya itu. Untuk bisa ibadah dengan konsisten itulah yang berat. Maka kata Allah, orang-orang yang istiqomah itu dalam ibadahnya, konsistensi dalam ibadahnya, itu Allah berikan kepadanya 3 hal kepadanya. Dalam ayat Al-Quran dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Yang pertama, orang yang konsisten itu alla takhafu, maka dia tidak akan takut kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Itu yang harus kita pahami. Kemudian wala tahzanu, maka dia tidak bersedih hati. Bersedih hati terhadap apa? Terhadap kondisinya. Boleh jadi mohon maaf, sudah nabung tahunan ternyata belum dipanggil. Boleh jadi jual ini jual itu untuk melaksanakan ibadah haji, ternyata tidak ada balasan atau ganti dari biaya itu. Maka orang yang istiqomah itu tidak pernah takut mau setelah haji dia mau jadi orang kaya atau orang miskin. Maka dalam hal ini tidak ada kesedihan dalam kehidupan.
Wa absiru bil jannah, maka orang yang hajinya mabrur itu tentu mereka bergembira. Gembira terhadap apa? Gembira terhadap yang namanya janji yang Allah berikan kepadanya. Maka jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ciri haji yang mabrur itu secara garis besarnya ada dua. Yang pertama di situ ada etika spiritualnya, yang kedua ada etika sosialnya. Etika spiritualnya tadi itu dimulai dari niatnya yang benar. Kemudian adanya konsistensi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ada yang disebut dengan muahaddah. Apa itu artinya? Mengingat-ingat janji kita kepada Allah. Jadi pada waktu mau berangkat dari kita dilepas jamaah di Indonesia sampai kemudian di tanah suci, pengen balik lagi ke Indonesia, pasti ada janji dalam dirinya. Mohon izin nih, kalau kita yang melaksanakan haji atau yang pernah haji atau yang pernah umroh gitu, pasti memanfaatkan yang namanya waktu-waktu itu dengan sebaik-baiknya. Paling tidak pasti mengejar yang namanya sholat jamaah ya, sholat fardu di Madinatul Munawwarah di Madinah, atau kemudian juga ketika berada di Masjidil Haram di Mekah sana, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, bahwa hari-hari itu diisi dengan apa? Dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau kemudian perilaku-perilaku itu dibawa kemana? Dibawa ketika di tanah air, itu juga bisa dilakukan. Dan janji apa? Janjinya saya mau ibadah kepada Allah di tanah suci itu, saya bawa ke tanah air. Nah itu. Maka janji itu sama seperti janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kurun waktu 1 hari 1 malam, sehari semalam itu kita janji kepada Allah. Sebut saja dalam melafalkan Quran surat Al-Fatihah, ya kan? Nah, dalam melafalkan surat Al-Fatihah itu 1 hari 1 malam itu berapa rakaat yang kita kerjakan? 17 rakaat ya, betul nggak? Jadi 17 kali kita membaca Al-Fatihah, betul? 17 kali kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana janji kita? Ketika kita melafazkan di dalam Quran surah Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah yang menjadi sembahan kita dan hanya Allah yang menjadi penolong bagi kita. Jadi ketika orang mengatakan dirinya bahwa Allah menjadi sesembahan, maka apa? Berarti di sini tidak ada sesembahan yang lain kecuali hanya Allah. Jadi kalau jamaah mushola Al-Fajr ini kalau masih, mohon maaf nih, menyembah kepada selain Allah, berarti dia tidak menepati janjinya. Contohnya misalkan di rumah misalkan ya, masih punya yang namanya barang-barang yang dianggap mempunyai kekuatan gaib. Nah ini kan sebentar lagi sudah 1 Muharram kan, itu ada kebiasaan. Nah itu barang-barang yang dianggap mempunyai kekuatan gaib itu biasanya diapakan? Dimandikan kan. Terus kemudian ditempatkan pada tempat yang sakral misalkan, dipuja-puja dan sebagainya. Nah, itu di dalam Islam tentu tidak dibenarkan. Apalagi kemudian tadi itu, ketika kita mengatakan hanya Allah yang menjadi sembahan kita dan hanya Allah yang menjadikan penolong kita, tetapi kita masih meminta-minta ke tempat yang lain. Misalkan ketika ziarah ke tanah suci, ternyata kita tadi itu, misalkan mohon maaf membawa sesuatu yang dianggap punya kekuatan gaib di rumah disimpan misalkan. Atau pada waktu pergi ziarah ke makam dan sebagainya, yang diminta adalah selain Allah, maka itu tidak dibenarkan di dalam Islamnya. Jadi kita harus mengingat janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam etika spiritual tadi itu ada perilaku yang disebut dengan bermujahadah.
yang artinya kesungguhan, bahwa sungguh-sungguh kita ingin menjadikan contoh tauladan dari masyarakat kita ketika kita sampai di tanah air. Dan kesungguhan itu memang berat. Maka kata Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, walladzina jahadu bina lanahdiyanahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh di jalan Allah, maka apa? Allah pasti akan tunjukkan jalannya. Jadi kalau kita sudah niat baik, ingin apa karena lillahi ta'ala, dengan kesungguhan dan yakin bahwa Allah pasti akan berikan jalan keluarnya, tunjukkan jalannya. Setelah janji kita, setelah kesungguhan kita, maka bagaimana di dalam diri ini yang namanya menumbuhkan sifat yang disebut dengan muraqabah. Muraqabah itu adalah sifat merasa selalu diawasi oleh Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah selalu bersama dengan kita di mana saja kita berada. Itu yang kita tumbuhkan. Jadi jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat dari etos spiritual itu adalah seperti yang ada di tulisan ini, dan apa yang saya sampaikan tadi itu adalah tambahan bagaimana mewujudkan tentang etos spiritual. Dan kemudian yang selanjutnya, etos spiritual itu dibangun dengan adanya sifat yang disebut dengan mu'aqabah. Jadi itu misalkan begini nih, setiap hari Sabtu pagi kita selalu menjalankan yang namanya sholat, misalkan sholat subuh berjamaah, terus kemudian mendengarkan taklim. Suatu ketika kita lalai atau sibuk, maka tidak mengikuti taklim tadi. Di dalam hal ini, orang yang sudah mempunyai sifat mu'aqabah, maka memberikan hukuman di dalam dirinya diganti dengan amal ibadah yang lain. Ya sudah, tadi saya lalai, enggak ikut sholat subuh, enggak ikut kuliah subuhnya, maka saya ganti dengan amal yang lain, misalkan dengan sedekah kita, misalkan dengan baca Al-Quran kita, ataupun yang lainnya. Itu yang disebut dengan mu'aqabah itu sendiri. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, ada pahala yang melebihi pahalanya haji yang mabrur. Apa kira-kira? Jadi kan haji yang mabrur tidak ada pahala baginya kecuali surganya, balasannya surga. Tapi ini ada amal ibadah yang bisa kita lakukan, pahalanya melebihi dari haji yang mabrur. Nah, di dalam hadis Nabi itu dijelaskan, nah ini momentum ke depan, yaitu dengan Muharram. Nah, sepertinya kemarin ada rapat tentang kegiatan di musola kita, ingin menyantuni anak yatim. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, pahala menyantuni anak yatim itu bukan tentang surga, tetapi apa? Maka ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Kata Nabi, orang yang menyantuni anak yatim itu nanti akan bersama Nabi di surga. Dekatnya itu seperti jari telunjuk dan jari tengah. Jadi kan, kalau haji mabrur tadi itu Allah berikan pahalanya dengan surganya, tetapi orang yang menyantuni anak yatim itu bersama Nabi di surga. Nah, jadi kan gitu. Bagaimana kedekatannya? Seperti jari tengah dengan jari telunjuk ini. Jadi kalau di musola kita ada program untuk menyantuni anak yatim, maka kesempatan kita, jadi bisa melakukan hal itu, membantu dengan apa? Semampu kita. Kalau kita misalkan Allah berikan kita harta, maka dengan membantu. Harta nggak punya, punyanya ilmu, ya sudah dengan ilmunya. Nggak punya harta, nggak punya ilmu, dengan tenaganya.
Ya, tenaga itu apa? Ya bantu-bantu apa kalau nanti pada acara ya bersih-bersih dan sebagainya. Enggak punya juga. Setidaknya apa? Doa. Kita doakan semoga niat baik ingin merayakan tentang perayaan anak-anak yatim itu bisa terlaksana dengan baik. Itu. Jadi jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, kata Nabi bahwa orang yang menyantuni, orang yang peduli dengan anak yatim itu adalah mereka bersama Nabi itu di surganya. Oke. Nah, setelah kita bicara tentang etos spiritual, maka ada yang namanya etos sosial. Nah, itu yang penting. Jadi kalau bicaranya kan gini saja nih. Ada yang namanya ibadah yang hablum minallah tadi spiritualnya. Sosialnya hablum minannas. Jadi kalau ibadah haji kemudian hanya spiritualnya, hablum minallahnya yang kuat, sementara mohon maaf tidak punya namanya tentang kecerdasan sosialnya, maka juga tidak dibenarkan. Jadi bagaimana dua-duanya itu dilakukannya. Oke jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal ini bicara tentang etos sosial itu di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan ciri yang mabrur itu ada 3. Yang pertama thayyibul kalam. Nah di situ tuh ada, nanti Bapak bisa baca sendiri. Thayyibul kalam artinya apa? Perkataannya itu baik. Jadi kalau mohon maaf, mohon izin nih, ketika kita sudah menjalankan ibadah haji, jadi itu perkataannya itu harus dijaga. Nah, perkataannya harus dijaga. Jangan sampai perilaku yang namanya rafas. Rafas itu apa? Perkataan-perkataan yang bisa menimbulkan yang namanya timbul yang namanya kemaksiatan, itu rafas. Kemudian ada juga yang namanya fasik. Ya, fasik berbuat kejahatan. Dan kemudian ada jidal. Nah, oke. Kata-kata yang namanya ini ada pada halaman yang kedua, Bapak Ibu sekalian, dibuka pada lembar yang kedua. Quran surat Al-Baqarah ayat 197. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Nah itu Al-Baqarah ayat 197. Apa artinya? Haji itu berlangsung pada bulan-bulan yang telah dimaklumi, yang sudah ditentukan. Siapa yang mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, janganlah berbuat rafas tadi itu. Jadi perkataan yang menimbulkan, mohon maaf nih ya, birahi atau seksual gitu. Berbuat maksiat kemudian dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala kebaikan yang kamu kerjakan pasti Allah mengetahuinya. Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang punya akal sehat. Jadi itu Bu, jamaah sekalian. Tadi yang pertama, ciri haji yang mabrur adalah thayyibul kalam. Jadi perkataannya baik. Maka kata Nabi Muhammad SAW itu mengingatkan kepada kita, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir
falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata dengan cara yang baik. Kalau berkata yang baik tidak bisa, maka apa perintahnya? Aw liyasmut, maka lebih baik diam. Ya. Jadi ternyata mabrurnya kita itu penuh dengan keberkahan, kebaikan. Kita harus menjaga lisan kita. Jangan sampai lisan kita ini menyakiti hati orang lain. Berbicara harus dijaga. Kalaupun mau ada sesuatu, jangan sampai menimbulkan fitnah dan sebagainya. Kalamut thayyib yang disebut dengan thayyibul kalam, perkataan yang baik. Kalau memang berkata yang baik nggak bisa, nggak mampu menahan, ya sudah, bagaimana kita diam. Kita diam saja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ifsa'us salam. Pergi haji itu sampai di tanah suci, para haji itu, jamaah yang sudah mendapatkan gelar haji, maka dia adalah penyebar kedamaian. Nah, menyebarkan kedamaian berarti dia harus punya sikap-sikap yang seperti siapa? Contoh Nabi kita. Nabi itu diutus oleh Allah untuk apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi diutus untuk rahmat bagi seluruh alam. Kalau kita ini orang yang pulang haji itu adalah menjalankan misi Nabi, menjalankan perintah Nabi, maka dia harus itu menjadikan figur contoh di masyarakat, ya kan? Berat ya ternyata untuk menjadi yang disebut dengan haji mabrur. Dia memberikan kedamaian, bukan menjadi provokator. Contohnya apa? Misalkan ada keributan pembagian daging kurban gitu. Nggak kebagian misalkan, nah, itu justru diprovokatori, ya gimana itu ya panitia dan sebagainya gitu kan. Jadi sudah menjadi penebar kebaikan, menyampaikan perkataan, perilakunya, tingkah lakunya itu yang menunjukkan kedamaian. Nah, maka mohon izin, bagaimana yang terjadi di lingkup di wilayah kita gitu ya. Orang yang mohon maaf bergelar haji dan sebagainya, kita lihat ada oknum gitu kan, namanya oknum yang justru tidak menjadikan figur kedamaian, itu tidak dibenarkan. Kemudian yang kedua yang ketiga wa'id amut ta'am. Orang yang pergi haji itu adalah mabrur itu contohnya dengan itu kepedulian sosialnya tinggi. Jadi itu merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dalam bahasa psikologinya kita mengenal sifat empati, ya kan? Peduli terhadap sesama. Nah, itu yang luar biasa. Maka ketika kita sudah mendapatkan hal itu, insyaallah surganya Allah akan kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada banyak ini beberapa hadis yang menjadi bahan bagi kita untuk bisa mengetahui, oh iya ternyata haji yang mabrur itu seperti ini, haji yang bertolak seperti ini. Maka bagaimana ketika kita sudah memahami dan tahu dalilnya, maka kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ ada ayat Quran yang menjelaskan tentang perintah haji tadi. Bawahnya itu ada ayat fihi ayatun bayyinatun maqam Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya, artinya di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim.
Barang siapa memasukinya ke Baitullah maka dia aman. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Mampu apanya? Tentu mampu biayanya, kesehatannya, kondisi sebuah negara itu. Barang siapa yang mengingkari dan tidak mau melakukan tentang ibadah haji tadi, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu jamaah haji semakin banyak yang akan datang ke tanah air kita, dan juga namanya antrian haji pun sampai saat ini bisa puluhan tahun ya untuk bisa sampai di sana. Dan itu merupakan panggilan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah itu ternyata kalau kita lihat dalam kasus yang terjadi pada saat ini nih, banyak travel haji dan umroh ya yang menawarkan biaya yang lebih murah dan sebagainya. Namun pada akhirnya seperti yang baru-barusan ini nih, ada travel yang dapat muri ribuan jamaah gitu kan, tapi ternyata buntutnya ada indikasi kecurangan. Nah itu, nauzubillah min dzalik. Jadi kita jangan sampai salah untuk memilih travel umroh dan haji. Jadi Bapak jamaah sekalian yang punya niat ingin umroh, mau niat haji, maka harus mencari jalan yang tepat, lembaga-lembaga yang jelas. Jangan hanya menawarkan iming-iming diskon murah dan sebagainya, ternyata nggak jadi berangkat. Jadi niat ibadah saja, ya kan? Mau ibadah, mau beramal soleh, ternyata ada juga orang-orang yang mohon maaf sengaja atau tidak sengaja melakukan sebuah kecurangan dan sebagainya. Padahal kan sudah jelas ya, mau ibadah ke tanah suci. Ya, pada hadis yang selanjutnya dijelaskan itu, di situ ada lafaz al-hajju mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Tidak ada balasan yang pantas diberikan bagi haji mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian di bawahnya itu yang tadi saya sampaikan tentang ciri haji itu, diantaranya ada 3: thayyibul kalam, yang kedua ifsa'us salam, dan yang ketiga adalah it'am ta'am. Nah, jadi itu jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu para jamaah ini sudah banyak pengalaman dalam melakukan ibadah haji. Di dalam ibadah haji itu tentu ada rukun haji, ada wajib hajinya, ada sunnahnya yang harus kita ketahui. Tentang bulan haji itu, sejak kapan kita bisa berniat diri untuk melaksanakan ibadah haji itu, ada yang mengatakan sejak 1 Syawal tiba itu sudah masuk dalam rangkaian yang namanya niat untuk melanjutkan ibadah haji. Dan kemudian tentunya pada tanggal puncaknya yaitu wukuf di Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Jadi itu haji itu adalah wukuf di Arafah. Jamaah yang melaksanakan umroh berarti hajinya belum disebut haji, karena haji itu wukuf di Arafah. Maka sebutannya ada haji kecil, ada haji besar. Jadi umroh bagian menjalankan ibadah haji yang mana waktunya bukan ditentukan kan. Kalau haji kan hanya bulan-bulan tertentu, yaitu tadi bulan Zulhijjah. Kalau umroh bisa saja kapan saja kita jalankan. Tentunya juga sama bagi saudara-saudara kita yang tujuannya untuk umroh, yang tujuannya untuk haji.
itu harapannya menjadi hajan mabruron, haji yang mabrur, umrohnya pun juga menjadi umroh yang mabrur. Jadi jamaah sekalian, intinya dalam pembahasan kita, jangan sampai kita ini mengejar tentang ibadah haji kita, ternyata tidak tahu bagaimana yang namanya rukun hajinya, wajib hajinya, gitu kan. Terus kemudian sepulang dari ibadah haji, mohon maaf, ada yang disebut dengan pahala yang Allah berikan dengan mabrur. Mabrur itu surganya Allah Subhanahu wa taala itu didapatkan tentu bagi haji yang seperti apa. Kalau kemudian sepulang haji, mohon maaf, perkataan-perkataannya itu rafas, fasik, jidal. Rafas itu tadi itu perkataan yang menimbulkan hal-hal yang bisa mengakibatkan maksiat. Kemudian jidal, berdebat sesuatu yang kemudian jadi berantem, gitu kan, maka itu tidak dibenarkan. Jadi bagaimana kita sudah mengetahui di dalam ibadah haji itu di antara rukun haji mulai dari ihram, kemudian apalagi Pak? Kemudian wukuf di Arafah, kemudian kita melaksanakan tawaf, kemudian ada yang lainnya tahallul ya gitu. Jadi itu ada rukun. Kalau bicara rukun haji itu ya sama seperti rukun sholat. Rukun sholat itu Bapak yang ketahui ada berapa? Ada yang bicara 17, ada yang bicara 13. Maka rukun itu adalah sesuatu yang harus ada, yang harus dikerjakan. Kalau kita tidak mengerjakan rukun itu, maka hajinya batal. Contohnya orang melaksanakan ibadah haji, salah satu rukun hajinya kan wukuf di Arafah, betul kan? Sementara kalau jamaah itu sedang sakit, bagaimana wukufnya? Jadi wukuf di Arafah itu, kalau sebut saja Arafah itu letak lokasinya kurang lebih misalkan 17 km atau 70 km gitu, maka orang yang sedang sakit tadi hanya sebatas lewat saja di situ tuh, lokasi wukuf itu sudah mendapatkan yang namanya hajinya. Jadi gitu. Jadi kan haji itu wukuf di Arafah. Kalau orang kemudian tidak melakukan wukuf di Arafah, maka dia harus mengulang hajinya pada tahun depan. Ada yang namanya rukun haji, ada yang namanya wajib haji. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan biaya yang banyak yang kita keluarkan itu tentu tidak semua orang dipanggil oleh Allah. Kenapa? Ada yang uangnya ada gitu, mampu secara biaya, kalau niatnya tidak ada ya tidak akan jadi gitu kan. Ada yang niatnya kuat gitu kan, tetapi biayanya belum ada juga, mohon maaf, boleh jadi ya belum jadi. Jadi harus, kewajiban itu adalah bagaimana tentang kewajiban mampu terhadap finansialnya, mampu tetap kesehatannya, dan mampu segalanya. Jadi kalau sekarang ini jamaah kita semuanya sudah muda-muda ini sudah berangkat ibadah haji, itu luar biasa. Daripada nunggu nanti yang usianya semakin tua dan kelihatannya itu banyak jamaah haji yang sakit di sana, yang meninggal itu mereka adalah yang usia-usia yang, mohon maaf, yang sudah lansia ya, sebut saja begitu. Seperti berita jamaah haji yang hilang gitu kan, dan kemudian ditemukan meninggal dunia, terus kemudian ada yang sakit dan sebagainya. Maka bagaimana Bapak Ibu sekalian, niatkan dengan benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan bukan karena siapapun, tapi hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dapat saya sampaikan. Kita kembangkan dengan berbagi pengalaman Bapak sekalian yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji, biar memberikan semangat bagi kita semuanya yang belum. Terus tentang
pembahasan Haji Mabrur ini bagi jamaah yang ingin menyampaikan, mohon silahkan saya berikan kesempatan. Ya, monggo Pak Haji silakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi mohon izin ya jamaah sekalian, memang ada ya sesuatu kebiasaan yang kita buat gitu kan. Karena canda itu mau canda, mohon izin nih. Tahu-tahu posting, mohon maaf ya, posting barang-barang yang menimbulkan tadi itu, misalkan nafsu dan sebagainya. Itu harus ditinggalkan gitu. Ya, walaupun alasannya canda gitu kan. Nah, jadi alasannya canda, saya bercanda, tidak, karena kita sudah dibatasi sekarang ini. Jadi kita harus tadi apa? Thayyibul kalam, perkataannya itu yang baik, perilakunya yang menjadikan contoh. Tapi kalau namanya manusia ya masih aja namanya kekhilafan. Untuk yang namanya itu harus kita sadari, kebiasaan-kebiasaan canda yang mengakibatkan perilaku dosa. Dosa itu ada yang kecil, ada yang besar kan ya. Mohon maaf nih Bapak Ibu sekalian, ketika Bapak posting sesuatu yang menimbulkan fitnah, ya kan, atau menimbulkan birahi, selama Bapak tidak hapus, itu dosanya mengalir terus. Apalagi kemudian ada yang nge-share lagi tuh, wah ini barang bagus ini, di-share lagi ke grup yang lain, wah ini barang bagus ini. Nah, itu dosa jariahnya itu tuh. Nah. Jangan istri kita yang kita posting yang cantik. Iya. Jadi kan namanya tadi rafas. Rafas itu kan berkata-kata yang menimbulkan birahi kan Pak. Mungkin Bapak saja gitu di postingan situ. Bagi orang yang mohon maaf, yang sensitif ya, itu bisa mengakibatkan perilaku-perilaku dosa Pak. Jadi maksud saya, bukannya saya kita sudah harus membatasi diri. Ruang kita, gerak kita dibatasi dengan yang namanya ajaran. Kita sebagai contoh figur. Kan pada waktu ibadah haji itu kita sudah berjanji kan. Makanya contohnya tadi itu, ciri mabrur itu thayyibul kalam, ifsa'us salam, penebar kedamaian, terus kemudian empati dan sebagainya, itu harus kita wujudkan. Jadi kita sekarang ini belajar untuk mengurangi canda-candaan. Kadang-kadang kan kita mikir, mukul temennya dengan keras, temennya sakit, marah temennya, aku kan cuma bercanda. Nah, itu nggak boleh gitu. Mula-mulanya kita bercanda-canda ini yang berakibat kemudian menjadi perilaku yang salah. Jadi kita saling mengingatkan. Maka kan di grup itu kan diingatkan, awas kalau memposting sesuatu yang jauh dari nilai-nilai ini itu saya keluarkan tuh kan kartu merah. Semoga Pak Haji ya, kita sama-sama muhasabah diri, evaluasi diri. Kadang mohon maaf ya Pak ya, ada orang yang sebenarnya nggak suka gitu kan, mau mengingatkan kepada kita itu malu ataupun nggak berani, gitu kan. Kecuali mungkin yang paling berani misalkan ketuanya gitu kan, baru nih, jangan posting ini nih, akhirnya ketakutan, besok nggak posting. Tapi karena kadang kebiasaan,
ucapan kebiasaan, tingkah laku kebiasaan itu yang kemudian akhirnya tanpa kita sadari bisa menimbulkan yang namanya ada fitnah, ada dosa. Maka harus kita kurangi. Belajar, saya tidak bisa untuk meninggalkan hal itu, ya dikurangi saja, dikurangi. Jadi suatu hal yang kira-kira tidak bermanfaat dikurangi. Saya banyak belajar dari Pak Haji Nimun ya Pak, ya Pak Saimun itu. Maka kita lihat ya Allah luar biasa, bangun pagi ngajak jamaah itu Pak pahalanya luar biasa, ngingetin orang tahajud. Nah makanya saya lihat tadi itu bangun duluan sampai di musola duluan, yang azan dia, yang qomat dia kan, bisa-bisa besok jadi imam lagi dia. Nah, itu salah satu indikasi insya Allah mabrurnya ibadah. Ada perubahan dalam diri kita yang luar biasa dan itu tidak dimiliki oleh orang lain. Saya saja kalau lihat bapak itu bapak nggak ngantuk apa ya gitu. Misalkan jam 1 tahu-tahu mendusin gitu, ngajak temannya ngopi. Kadang-kadang saya juga mikir, waduh luar biasa ya. Saya belajar dengan bapak dengan ibadah yang semangat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan jadi amal soleh. Nah, jadi tinggal mengurangi nih guyonan-guyonan yang tidak bermanfaat dibuang dulu. Ya, itu saja. Mungkin ada lagi Pak, mungkin yang lain punya pengalaman yang lain tentang mabrurnya haji. Sudah cukup? Ada Pak? Udah ya, ada pertanyaan? Ya. Pak Haji Bayaki, mungkin ada pertanyaan? Nggih, monggo Pak. Iya Pak. Iya. Oke. Iya betul. Maka mohon izin, kadangkala kan kita memahami begini. Ini kok kawan kita yang dulunya aktif banget ya kan? Kok sekarang nggak pernah komen, nggak pernah komentar ataupun nggak pernah upload yang lain setelah dia berangkat haji. Ya tadi itu boleh jadi dia sedang yang namanya menahan dirinya, menahan tangannya, menahan lisannya. Dia ingin menunjukkan yang lebih baik, ada perubahan, ya kan? Jadi itu yang harus dilakukan Pak Haji. Jadi kalau misalkan, maka saya senang kalau bapak-bapak, aduh kita mau ngaji nih, itu kan bagian dari perubahan, ya kan? Bagian dari perubahan. Saya yang kemarin seperti ini saya rubah. Maka ketika ada orang tahu-tahu menjauhi kita, nah ini ya maaf nih, menjauhi kita, jangan kita berburuk sangka. Boleh jadi dia sedang evaluasi diri, menahan diri dari perilaku-perilaku maksiat. Boleh jadi dengan kita selama ini biasa aja guyonan yang kemudian menimbulkan dosa dalam diri, sehingga mau meninggalkan secara pelan-pelan. Ya kita berkhusnudon saja. Mungkin dia sedang hijrah, gitu kan ya. Biasanya mungkin dia ingin memperbaiki diri. Boleh jadi itu ya yang terjadi. Syukur alhamdulillah kalau kemudian perubahan itu dibawa ke musola, dibawa ke masjid. Masjid rame, musola rame, mengikuti taklim. Walaupun boleh jadi mohon maaf kalau bicara ilmunya didapat atau tidak nggak apa-apa. Duduk di masjid pun sudah menjadikan, duduk majelis taklim pun juga menjadikan pahala. Jadi gitu ya Pak Haji. Terima kasih, semoga ada perubahan di dalam diri kita. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib kita kecuali kita sendiri yang merubahnya. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu tidak akan bisa kita rubah kecuali kita sendiri yang merubahnya. Semoga Allah SWT menjadikan kita semuanya menjadi haji yang mabrur. Allah berikan kepada kita surganya. Tadi saya ingatkan ada pahala yang lebih dari surga. Tadi apa? Menyantuni anak yatim. Pahalanya apa? Di surga ditemani dengan Rasul. Dekatnya seperti jari tengah dan jari telunjuk.
Jadi kalau masjid kita, musola kita mengadakan yang namanya santunan, jamaah sekalian mohon didukung, beri bantuan apapun yang kita punya harta kita harta, dengan ilmu, dengan tenaga dan dengan doa. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala ashabihi wa sallam ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. يوافق الكافي مسجده يا ربنا الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.